Baik, berdasarkan data yang Pak Gerson miliki, bahwa seharusnya ada 44 orang, ya, harusnya ada 44 orang, atau angkatan berapa ini, 2020 ya? Benar ya? Angkatan 2020 yang harusnya mengikuti kelas kita pada siang hari ini. Oke, jadi teman-teman sambil membuka kameranya, mohon tetap dibuka, Pak Gerson mohon, kecuali teman-teman berada dalam kondisi tidak menggunakan pakaian, atau dalam berada posisi tempat yang tidak boleh dipublish. Monggo, silakan. Jadi kami di Teknik Informatika, kalau kami di Bali, kami istilahnya ada namanya netiquette. Netiquette itu adalah etika dalam berinternet atau etika dalam pertemuan online. Kita berusaha menghargai satu sama lain dengan cara tetap membuka kamera dan kita berusaha menghargai siapapun yang berbicara. Kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi kita tetap buka saja dulu kameranya. Izin Pak Gerson share screen sebentar untuk memastikan hal-hal yang dapat kita persiapkan sebelum perkuliahan nanti, karena ini adalah minggu pertama atau minggu pertama masih biasalah, kita masih preparing dan sebagainya. Pertama, teman-teman semuanya, apakah sudah bisa melakukan login ke sistem learning management system si Pandu? Ada yang belum bisa login? Boleh open mic? Oke, sudah semua ya? Sudah bisa semua login ya dengan si Pandu ya? Oke, teman-teman kalau sudah bisa login dengan si Pandu, teman-teman bisa melihat mata kuliah Pak Gerson, namanya aplikasi komputer. Sudah ketemu? Silakan dicek dulu. Oke, mudah-mudahan sudah ketemu ya. Teman-teman mohon feedback-nya teman-teman semuanya. Kalau misalnya sudah ketemu, kalau sudah ketemu, teman-teman bisa melihat di sini. Oke, sebentar. Ada beberapa role yang teman-teman bisa lihat. Sudah dapat persetujuan? Sudah dapat persetujuan? Oke, oke, tunggu ya. Sip. Oke, teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Gerson Feoh. Kalian boleh memanggilnya Pak Gerson. Pak Gerson sendiri, Feoh adalah famnya Pak Gerson. Pak Gerson lahir di Flores Timur, Larantuka. Ya, Pak Gerson lahir di Larantuka. Fam Feoh sendiri dari Kupang. Tapi kalau Bapak sendiri aslinya dari Rote. Ya, kalau ibu Pak Gerson kebetulan dari Surabaya, Sidoarjo. Pak Gerson di Bali sejak tahun 90, jadi mengikuti orang tua untuk pindah ke Bali. Oke, mohon maaf. Jadi dan Pak Gerson sebelumnya Pak Gerson menjadi pengajar di ITB Stikom Bali. Kemudian sejak 2011 pindah ke Universitas Dianapura sebagai pengajar dan saat ini dipercayakan sebagai tenaga pengajar dan pengelola program studi atau ketua program studi Teknik Informatika di Universitas Dianapura. Jadi kita sambil ini ada beberapa yang sudah join ya. Jadi Pak Gerson berharap teman-teman semuanya sudah bisa login dengan si Pandu. I hope jadi semuanya bisa login. Jadi salam kenal buat semuanya. Saya Pak Gerson. Salam kenal, nanti kita akan berkenalan satu sama lain. Nanti mungkin di bagian akhir ya, di bagian akhir. Pak Gerson mau mengenalkan sedikit kepada teman-teman mengenai pola pengajaran atau pola pembelajaran Pak Gerson yang Pak Gerson akan berikan kepada kalian. 1. Apa yang akan Pak Gerson deliver kepada kalian itu bukan buatan Pak Gerson. Artinya, yang Pak Gerson deliver kepada teman-teman, halo Kevin Nathanael, boleh di open mic, open kamera, please, thank you. Yang Pak Gerson share kepada kalian, yang Pak Gerson bagikan kepada kalian adalah standar dari Microsoft Office Specialist. Jadi, Pak Gerson sebelumnya tahun 2017 disertifikasi, diuji, dan harus lolos tes dari pihak Microsoft Internasional. Tesnya 2 kali, tahun 2017, dan terakhir kemarin tahun 2021. Jadi, Pak Gerson sendiri juga adalah pengajar tentor untuk sertifikasi Microsoft Office Specialist di Indonesia, khususnya di Universitas Dianapura. Jadi,
apapun yang Pak Gerson deliver kepada teman-teman, ini sesuai dengan standar dari pihak Microsoft di seluruh dunia. Jadi, kita punya program sertifikasi kalau buat mahasiswa kami punya program sertifikasi Microsoft Office Specialist, di mana mahasiswa itu bisa mengikuti training selama kurang lebih 3 minggu, dan ada ujian sertifikasinya online, ya. Jadi, semua dalam bahasa Inggris, dan nanti kalau sudah lulus, otomatis selain mendapatkan sertifikat dari Satya Nadella. Satya Nadella itu adalah CEO-nya Microsoft di Amerika. Jadi sertifikatnya tuh langsung dari Amerika, bukan kami yang bikin. Dan itu bisa dites oleh perusahaan di seluruh dunia. Selain itu, kalian juga berhak menyandang gelar MOS atau Microsoft Office Specialist. Ya, jadi kurang lebih seperti gambaran yang nanti teman-teman dapatkan selama 1 semester atau kurang lebih sampai bulan Desember bersama Pak Gerson, itu semuanya merupakan standar dari Microsoft. Jadi teman-teman nggak usah khawatir walaupun dalam bahasa Inggris, Pak Gerson akan mendeliver teman-teman dalam bahasa Indonesia. Oke, semuanya Pak Gerson akan hadirkan dalam bentuk tidak hanya tutor langsung dari Pak Gerson, tapi dalam bentuk video. Ya, kita akan mulai dari tata tertib perkuliahan dulu. Seperti yang teman-teman bisa lihat di situ, silakan diklik. Ya, tata tertib perkuliahan teman-teman bisa lihat. Yang pasti yang pertama Pak Gerson sudah melanggar. Ya, mahasiswa diharapkan hadir tepat waktu. Thank you buat semua yang tepat waktu. Tadi Pak Gerson sudah dapat notif di smartphone Pak Gerson waktu di rumah sakit. Wah, sudah pada login nih. Tapi Pak Gerson sendiri yang belum nggak bisa join. Mohon maaf sekali lagi. Pak Gerson yang melanggar perjanjian kita. Pak Gerson mohon maaf sekali lagi. Yang pasti kita akan berusaha untuk selalu on time, tepat waktu, jam 1 di Bali atau jam 2 di teman-teman, waktunya teman-teman ya. Nah, jadi yang kedua, jika tidak dapat menghadiri, please call me atau ngomong di grup. Pak, saya nggak bisa ikut karena apa? Oke, karena nanti teman-teman juga akan dilakukan absensi dan sebagainya. Absensinya seperti apa? Nanti Pak Gerson jelaskan. Yang ketiga, selama proses perkuliahan, Pak Gerson mohon maaf nih, harap tetap on cam. Artinya kamera tetap dibuka. Biar Pak Gerson tahu nih, siapa ini yang Pak Gerson ajak interaksi. Oke. Yang keempat, mohon tetap mematikan mikrofon atau di mute perkuliahan kecuali nih Pak Gerson bertanya, misalnya Arthur, Tuhumena misalnya, bisa tolong jelaskan, misalnya seperti itu. Jadi silakan di open mic. Oke, jika ada pertanyaan, mohon dapat memanfaatkan fitur angkat tangan pada Zoom. Jadi kalau teman-teman lihat di sana kan ada fitur angkat tangan itu ya. Oke, jadi jangan kalau Pak Gerson gini-gini kalian nggak Pak Gerson nggak dengar, apalagi ngomong rame-rame. Pak Gerson juga bingung siapa yang ngomong. Tapi kalau ada fitur kan kalau nggak salah di Zoom kalian ada fitur untuk angkat tangan, raise hand. Please raise hand, nanti Pak Gerson bisa. Misalnya nih, Pak Gerson ada jelasin sesuatu, teman-teman nggak ngerti. Pak, nggak ngerti nih Pak. Ya udah, Pak Gerson jelasin. Oke, ya itu adalah pertama untuk data tertib perkuliahan. Simple kok, sederhana dari kita. Yang kedua, link video conference, kalau teman-teman minggu depan lupa linknya, 2 minggu lagi lupa linknya, nanti Pak Gerson jelasin, minggu depan kita nggak ketemu ya. Nanti kita akan ketemu setiap minggu pertama, minggu pertemuan ketiga, pertemuan kelima, pertemuan ketujuh, dan seterusnya. Ya, jadi nanti kita akan atur, tapi tetap fleksibel. Linknya ada di sini teman-teman. Anda tinggal klik aja, nanti Anda akan tersambung ke link Zoom. Oke, Pak Gerson close, karena udah nyambung sekarang ya. Intinya kalau kalian lupa, aduh link Zoom-nya apa ya? Masuk ke si Pandu. Oke? Masuk ke si Pandu. Di sini sudah ada linknya. Jadi kalian nggak perlu, wah apa ya linknya? Gampang. Yang ketiga, ini dia. Poin pertama, inti pertama pertemuan kita hari ini. Rencana pembelajaran semester. Yes, Pak Gerson izinkan. Mohon izin Pak Gerson membuka dulu. Oke. Yang pertama begini. Yang pertama gini, mungkin teman-teman bisa ngeliat di masing device ya. Yang pertama gini, yang Pak Gerson bilang gini, apapun yang Pak Gerson sampaikan kepada teman-teman, tugas yang Pak Gerson berikan kepada teman-teman, semua ada reason-nya, semua ada alasannya, dan semua ada indikatornya. Oke? Jadi benar-benar kita benar-benar transparan sekali, mulai dari nilai dan sebagainya. Jadi contoh nih, ada 4 capaian pembelajaran yang kami targetkan
baik kepada Anda maupun kepada mahasiswa kami. Ya, khususnya tentang arsitektur komputer, khususnya tentang prinsip kerja, kinerja mandiri, dan mampu mendokumentasikan. Kemampuan itu yang kami harapkan, walaupun online, percaya nanti teman-teman bisa melihat nanti pola pengajar Pak Gerson, kita berusaha untuk kalian tidak kehilangan itu. Oke? Sehingga kita ada capaian pembelajaran masing-masing, teman-teman bisa melihat yang warna merah ini artinya warna merah ini diturunkan ke sub CMK yang mana? Misalnya nih, ini warna merah ya. Jadi satu sub CPMK adalah satu kali pertemuan. Kalau di Pak Gerson ya, satu sub CPMK, satu kali pertemuan. Jadi warna merah ini mewakili, Anda bisa lihat yang warna merah aja ya, ini mewakili apa yang kalian dapatkan nanti. Kalian bisa mampu apa? Oh, yang pasti hari ini, mampu mengatur halaman, mengaktifkan rule and grid line, memasukkan format dan teks, dan mengatur paragraf pada Microsoft Word. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, nanti di minggu depan, nah, minggu depan kita nggak ketemu. Loh, kok nggak ketemu, Pak? Sabar, nanti Pak Gerson jelasin. Jadi, Pak Gerson akan menggunakan prinsip perkuliahan sinkron dan asinkron. Artinya, pertemuan 1, minggu pertemuan 3, minggu pertemuan 5, kita ketemu online, video conference kayak gini, Zoom. Minggu depan, minggu depan kan pertemuan 2 ya. Pertemuan keempat, pertemuan keenam, nggak ada pertemuan. Yang ada materi, belajar mandiri, dan ada tugas. Tugasnya gampang kok. Nanti Pak Gerson lihat, kasih lihat. Jadi teman-teman dari pertemuan 1 sudah tahu nanti tugasnya sampai pertemuan terakhir sudah tahu tugasnya apa. Pak Gerson udah kasih tahu dari sekarang. Teman-teman udah bisa ngelihat semuanya. Oke? Jadi setiap satu kali sub CPMK ini, kalau teman-teman bisa lihat saat ini, itu adalah mewakili dari satu kali pertemuan, dan teman-teman bisa lihat nih ada taksonomi Bloom-nya. Taksonomi Bloom itu adalah standar bagaimana kami mendeliver knowledge, representasi pengetahuan kepada teman-teman. Termasuk juga poin nilainya. Kalau Anda belajar ini, berapa persen sih poinnya, nilainya nanti? Nah, nanti ada scoringnya di situ. Oke? Nah, sekarang kita mulai masuk ke intinya nih. Ini materinya. Ya, teman-teman bisa melihat di masing-masing device. Mungkin kalau di device Anda lebih jelas ya. Kalau di Pak Gerson mungkin nggak terlalu jelas karena dikompres ya. Yang pertama hari ini dia. Pak Gerson akan mengenalkan RPS. Pak Gerson akan sharing tentang pendahuluan. Apa sih yang kita akan siapkan? Kita akan gunakan Office 2016. Tapi buat teman-teman yang laptopnya masih Office 2010, Office 2013, bahkan ada yang Office 2019, boleh. Sama saja, beda fitur, beda nama, beda peletakan, tapi poinnya sama. Oke, ya. Jadi teman-teman bisa melihat di sini, hari ini Anda akan belajar apa? Nah, contoh nih yang pertama ya, Anda nantinya diharapkan mampu untuk ini, mengatur halaman, mengaktifkan rule and grid line, masukkan format teks, mengatur paragraf. Oke, indikatornya adalah ini nanti teman-teman. Intinya, indikator ini akan sinkron dengan sub CPMK yang sudah Pak Gerson perlihatkan ini. Dan ini adalah aktivitas kita hari ini. Pertama adalah teman-teman, Pak Gerson berharap ya, teman-teman bisa mengetik 10 jari. Ada yang bisa mengetik 10 jari atau 11 jari. 11 jari itu gini, tik 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 tik, huruf H, tik tik, nah itu 11 jari. Kalau 10 jari, ya modelnya yang kayak gini. Misalnya, halo, selamat siang semuanya, misalnya gitu. Jadi kita nggak melihat keyboardnya. Siang semuanya, apa kabar kalian hari ini? Nah, misalnya kayak gitu. Ini masih lambat banget ya, karena ada jeda loading. Atau buat teman-teman yang malas ngetik. Nah, waduh, ada malas ngetiknya nih. Buatnya malas ngetik, punya smartphone ya, Android mungkin rata-rata. Nanti Pak Gerson ngajarin kok, tenang aja. Buat Anda yang malas ngetik, Anda hanya butuh smartphone, ada sedikit koneksi internet, sedikit aja, nggak banyak. Oke, sebentar.
Halo, koma, apa kabar kalian semuanya? Tanda tanya. Ya, kadang-kadang eh, menerjemahkannya agak sedikit kurang pas, tapi lebih enak dibandingkan mengetik dengan 11 jari. Kalian bisa hanya menggunakan smartphone kalian yang rata-rata pasti sudah ada Google Voice. Pak, gimana caranya? Nanti Pak Gerson ajarin. Bagi yang nggak tahu, bagi yang sudah tahu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Bagi yang belum tahu, kalian tinggal install namanya Google Chrome Desktop, ya. Jadi atau Google Remote Desktop namanya. Jadi ada remote desktop, kalian tinggal install di smartphone dan di laptop Anda itu tinggal ada add-on untuk browser Anda, Chrome. Udah, Anda tinggal gunakan itu dan Anda tinggal ngomong aja. Enak kan jadinya? Dan ini bisa juga menerjemahkan titik, tanda tanya, dan sebagainya. Oke. Saya rasa cukup untuk demo singkat bagian ini. Bagi yang malas ngetik, nanti Pak Gerson akan ajarin. Bagi yang ngetik 10 jari, 11 jari, nggak bisa 10 jari, monggo latihan 11 jari. Ya. Jadi yang kami harapkan adalah ini, teman-teman mulai latihan mandiri, rata-rata kan punya keyboard. Mungkin kalau keyboardnya kosong juga nggak apa-apa, minimal latihannya kayak gini. Lihatannya kayak gini ya. Jadi yang tangan kiri, kalau teman-teman lihat di keyboardnya Anda, ini keyboardnya Anda, ya, di keyboardnya Anda, itu minimal ada tonjolan di huruf F sama huruf C. Itu adalah telunjuk jari Anda. Jadi F itu untuk jari kiri Anda, J untuk jari kanan Anda. Itulah letak jarinya. Dan ibu jari adalah spasinya. Jadi Anda akan selalu, Anda bisa latihan seperti ini. Ini sudah Pak Gason buktikan kepada mahasiswa dari S1 jurusan PAUD. Bayangin, PAUD, bukan TK. Di bawahnya TK, jadi guru untuk anak-anak kecil. S1-nya. Bayangin, itu lebih nggak ngerti komputer lagi. Pak Gerson trial, 1 bulan, Pak Gerson cuma minta setiap hari mereka namanya latihan senam jari. Setiap hari. Dan menjelang UTS, atau setelah UTS saya lupa, 1 minggu setelah UTS, udah pada ngetik dengan 10 jari dan sambil ngomong. Bisa. Intinya semua satu, niat buat latihan. Jadi latihannya kayak gini, mulai dari jari kiri, misalnya gini, Q, W, S, D, F. Jadi jadi ASDF, jadi A-nya di sebelah clinking dan seterusnya. Jadi jangan terus gitu, tapi maksimal ya, maksimal. Kalau salah nggak usah diperbaiki. Kalau nggak maksimal 5 baris. Kalau salah nggak usah diperbaiki. Demikian jari kanan akan seperti ini, ya. Jari kanan seperti ini, nggak apa-apa salah. Nanti itu akan terekam di dalam otak Anda. Oke, itu untuk buat teman-teman yang pengen belajar ngetik 10 jari atau mungkin ada banyak software-software di sana, monggo silakan. Intinya latihan mandiri. Yang kedua adalah latihan mandiri dalam mencoba menu-menu dalam mengatur halaman, rule dan gridline. Hari ini tenang aja. Pak Gerson akan pandu kalian. Mungkin kalau Pak Gerson ngomong, mungkin 1 jam lagi lupa. Makanya Pak Gerson sudah persiapkan dalam bentuk video. Nah, nggak usah khawatir kalian. Jadi kalian bisa lihat, nah ini dia. Jadi hari ini kita pertemuan sinkron, ya. Ini bisa lihat ya, pertemuan sinkron. Dan materinya diambil dari mana? Teman-teman bisa lihat dari situ. Kelihatan nggak? Materinya sudah Pak Gerson upload. Ada di mana? Nanti Pak Gerson tunjukin. Sudah ada di si Pandu. Dan mohon filenya jangan di-sharing ke orang lain yang tidak berhak, apalagi memperjualbelikan. Kenapa? Karena ini nggak gratis. Ini bayar. Ini e-booknya bayar. Kalian boleh cek di Google ya, monggo. Kenapa Pak Gerson berikan gratis? Karena Pak Gerson punya lisensinya. Ya, karena Pak Gerson punya lisensi sebagai trainer untuk Microsoft, Pak Gerson diberikan buku tersebut untuk ngajarin teman-teman mahasiswa di sini. Ya, mahasiswa di Undira, Teknik Informatika Undira, yang akan mengambil sertifikasi MOS. Itu wajib. Kalau di kita ada beberapa sertifikasi internasional dan sertifikasi nasional yang wajib diambil. Wajib. Jadi mereka kita lulus dari sini nggak hanya ijazah, namun sertifikat juga. Itu udah terbukti. Ada yang bekerja di rumah sakit. Bayangin lulusan S1 teknik informatika ya, kerja di rumah sakit Siloam. Ada yang kerja di hotel, ada yang jadi manajer hotel, dan mau macam-macam lagi. Karena apa? Bukan ijazah yang dilihat. Kamu bisa apa? Oh, saya bisa tentang data dasar Office, saya bisa tentang database dan sebagainya. Buktinya mana? Nih sertifikat kalian saya. Nah, kurang lebih kalau di kami seperti itu, kurang lebih.
Nah, di situ teman-teman bisa lihat ini halamannya. Sudah ada halaman. Jadi kalau bagi Anda, kalau misalnya videonya ini, tapi sebenarnya Pak Gerson udah berusaha ya, videonya itu semudah mungkin kalian nonton langsung kalian coba langsung bisa. Kurang lebih seperti itu. Tapi buat Anda yang penasaran detailnya, monggo. Mohon maaf, bahasa Inggris. Ya, semuanya dalam bahasa Inggris. Nggak apa-apa kan ya, bukan bahasa ibu, itu oke. Apalagi teman-teman pasti pintar bahasa Inggris. Nah, kita akan menggunakan e-learning dari si Pandu dan kalian bisa cek juga di Microsoft Learning. Oke, nanti di pertemuan 2, nah, teman-teman bisa lihat pertemuan 2 kita namanya asinkron. Artinya kita tidak ketemu langsung. Nanti ada tugasnya apa? Ini lihat tugasnya. Kelihatan nggak dia tugasnya? Sudah bisa lihat tugasnya. Membuat laporan resume. Nanti Pak Gerson ulangi di pertemuan akhir ya. Membuat resume. Resume itu artinya membuat laporan ringkas. Terserah dengan ala yang kalian. Apa yang kalian pahami dari pertemuan materi hari ini? Jadi materi pertemuan 1 ini, apa sih yang teman-teman dapatkan atau yang apa sih knowledge yang teman-teman akhirnya dapatkan untuk hari ini? Itu teman-teman tulis ulang, boleh dalam bentuk gambar, ada keterangannya gitu, atau tulis dibikin poin-poin gitu, boleh. Bebas. Tidak ada aturan rules baku. Yang pasti, nanti Pak Gerson akan bisa melihat mana yang kerjanya rapi, mana yang kerjanya asal-asalan, mana yang kerjanya benar-benar serius. Karena Pak Gerson tidak batasi, tapi intinya membuat resume pertemuan 1 dan 2. Nah, pertemuan 2 kan belum ada. Nanti di minggu depan nanti ada materi videonya. Nanti Pak Gerson akan perlihatkan. Jadi adalah kalau teman-teman lihat, halo selamat siang Ibrahim, boleh di open kamera ya. Thank you. Boleh di open kamera dulu, dibuka kameranya maksudnya. Oke. Kembali lagi, jadi nanti materinya berupa video kok semuanya. Jadi Pak Gerson tidak akan cuap-cuap banyak lebar, tapi Pak Gerson akan mengarahkan hal yang tidak ada dalam video. Itu yang Pak Gerson akan ajarin kepada teman-teman. Jadi hal-hal basic yang dasar, nah itu sudah ada halaman berapa. Jadi walaupun materinya tidak asinkron, artinya tidak ketemu langsung, teman-teman juga bisa tetap belajar. Nah, Anda di pertemuan 2 walaupun nggak ketemu Pak Gerson, teman-teman akan belajar ini, menyalin memindahkan teks gampang ya, copy paste. Tapi please nggak pakai copy paste. Copy paste Ctrl C Ctrl V. Copy pastenya pakai menu yang ada di Microsoft Word. Mengganti teks, Ctrl F, misalnya kayak gitu, ngeprint, udah pada bisa sih pasti. Tapi basically nanti Pak Gerson ngajarin hal-hal benar, dasar-dasar yang benar menurut standar dari Microsoft. Nah, teman-teman bisa lihat poin-poinnya setiap pertemuan sudah ada. Pak Gerson akan sebentar, Pak Gerson kecilkan dulu. Oke. Oh, sorry. Jadi nge-close jadi. Oke. Itu rencana pembelajaran semester. Jadi teman-teman tahu minggu depan saya mau belajar apa, walaupun nggak ketemu Pak Gerson. Nah, ini dia. Ini yang tadi Pak Gerson bilang. Poin kedua yang penting selain RPS. Pola pembelajaran. Tadi Pak Gerson nyinggung ya, sinkron, asinkron. Oke. Jadi kalau sinkron, ini dia maksudnya sinkron. Oke. Jadi sinkron itu artinya kita ketemu video conference. Jadi ada materinya. Halo, selamat siang, baru bergabung, boleh dimatikan kameranya, mic-nya, tapi kameranya boleh on cam ya. Kameranya boleh dibuka ya. Terima kasih. Nah, teman-teman bisa melihat, berarti di minggu depan tidak ada pertemuan Zoom. Yang ada, teman-teman akses materi, baca materi, tonton materi di si Pandu, dan kerjakan tugas. Tugasnya apa? Sudah ada semua, nanti Pak Gerson akan kasih lihat. Jadi kalian sudah tahu sampai tugas akhir nanti, tugasnya apa. Itu sudah akan ada kelihatan. Sudah dari awal teman-teman sudah tahu. Tapi ngumpulnya di mana? Baru nanti Pak Gerson bikin untuk minggu depan. Jadi minggu ini baru bikin tempatnya, kayak slot untuk ngumpulinnya. Baru teman-teman ngumpul minggu depan. Untuk topik 2, nanti Pak Gerson tunjukin. Jadi, ini sekarang nih pertemuan pertama.
kita ada video conference, ada pertemuan topik, ini namanya sinkron. Oke, terus ini namanya asinkron. Demikian seterusnya. Nanti di pertemuan 7 kita ada monitoring evaluasi. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi nggak setiap minggu ketemu Zoom, ya. Walaupun kalian mungkin dapat jatah kuota pemerintah ya, tapi Pak Gerson percaya bukan itu yang kita inginkan. Pembelajaran jarak jauh adalah kemampuan teman-teman untuk belajar secara mandiri. Oke, jadi ini adalah pola yang kita akan pakai 16 kali pertemuan totalnya bersama UAS. Oke. Nah, nilai. Ya, mudah-mudahan kelihatan di sini. Jadi, nanti kalau misalnya Pak Gerson memberikan tugas gitu, ya, tugas kalau misalnya tugasnya itu ada, ini kebetulan ini rangkuman semuanya ya, rangkuman semuanya. Misalnya tugasnya berupa praktek atau apa, nanti Pak Gerson akan kasih kalian bisa melihat kalian dapat skor itu dari mana. Misalnya, oh, tahap persiapannya udah bagus. Nanti ini belum Pak Gerson ganti ya. Nanti aspek penilaiannya Pak Gerson update. Tapi intinya setiap kali ada tes misalnya di entah 2 minggunya lagi baru Pak Gerson pertemuan online, Pak Gerson kasih lihat teman-teman, halo, ini adalah hasil reviewnya, ini nilai kalian, ini tugas kalian, apa yang Pak Gerson nilai, Pak Gerson nilai, jadi aspeknya apa aja, nanti aspeknya Pak Gerson update ya, ini belum Pak Gerson update, intinya hanya contoh aja, jadi kalian bisa lihat ini namanya sudah Pak Gerson update namanya, mudah-mudahan kalau ada yang belum ada, nanti diinfoin, ini kayaknya sudah, harusnya sih sudah ada semuanya, ya, sudah harusnya dia ada 44 ya, kurang lebih, harusnya sih. Nah, ini dia nanti teman-teman bisa, jadi misalnya Pak Dirjen kasih tugas apa, itu nanti setiap poin, misalnya, oh kerapian, terus konten isi yang sudah sesuai, terus apa, nanti skor ini, baik itu dia praktek ataupun project, misalnya Pak Dirjen kasih project misalnya, nanti ada project juga ada, ini nanti masuk ke sini namanya. Setiap dari kalian, ini contoh namanya Andi ya, mungkin ada yang namanya Andi di sini. Oke, misalnya Pak Gerson ambil Vina Fionita Rusadin misalnya. Jadi nanti setiap sheet ini ada nama kalian dan setiap kalian bisa mengetahui detail penilaian kalian. Kita sebut dengan penilaian rubrik dan penilaian portofolio. Jadi prosesnya kita nilai. Prosesnya. Jadi bukan hasil akhir. Prosesnya dinilai sampai kalian ketemu hasil akhir. Contoh nih, ternyata dalam waktu tes praktek atau mungkin project apa, misalnya si Andi, ini jadi kan setiap pertemuan 2 kan, pertemuan 2, pertemuan 4, pertemuan 6 kan tugasnya. Nah, setiap Anda bisa lihat di sini minggu pertama kedua, siapa yang pembelajarannya apa. Jadi benar-benar apa yang kita berikan tugas kepada teman-teman itu tidak ala kami, tapi sesuai dengan target indikator apa sih yang kita ingin capai buat teman-teman semua. Nah, oh tepat nilainya 80. Misalnya, dapat nilai 80. Sorry ini harusnya nggak kelihatan. Dapat nilai 80, 80 ini akan dikali 5%. Otomatis nilai teman-teman adalah 4. Kurang lebih seperti itu. Oh, misalnya tugas di pertemuan 4 dapat nilai 70 misalnya. Ya, ini setiap orang loh, setiap orang nanti dapat sheet-nya seperti ini. Bisa Anda lihat, nanti Pak Gerson tunjukin. Oh, dapat nilai 70, berarti kali 5%, dapat nilainya 3,5. Oh, nanti pas UTS ternyata dapat nilai 80, berarti nilainya 16. Kenapa? 80 kali 25%, 16 poin. Seterusnya, sampai nanti begitu selesai akhir, ini nilai akhir kalian. Jadi ini setelah UAS ya, ini bobot kalian. Nah, jadi benar-benar detail sekali, kalian bisa melihat saya dapat nilai berapa sih, dan itu hak kalian untuk mendapatkan informasi. Itu kalau di kami. Kami selalu open kepada teman-teman. Intinya gini, kami nilai mulai dari proses, jadi enggak UTS, tugas dapat segini, kuis dapat segini, enggak. Tugas dapat segini itu dapat dari mana nilainya, itu kami kasih tahu ke mahasiswa. Jadi enggak ada, saya kalau lebih bagus loh Pak, yuk kita lihat yuk. Jadi kita bisa bandingin, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti setiap Anda, nah ini contoh Andi, Budi, misalnya nih teman-teman dapat nilai jelek, misalnya dapat nilai 50. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan, ada perbaikan untuk indikator yang ini. Nah, kelihatan ya. Wah, ini harus diperbaiki. Misalnya bagian ini yang, oh ternyata ini yang kurang bagus nih. Ada perbaikan di sini.
berarti dia harus memperbaiki. Ada tesnya, diberikan tes ulang. Tes ulang, dapat nilai 70. 70 kali 5, 3,5. Ini yang kita pakai. Gitu. Jadi ini nggak kita pakai, kita skip. Ini yang kita pakai. Jadi setiap kalian bisa tahu, saya ada perbaikan apa tidak. Gitu. Jadi makanya tugasnya itu setiap minggu genap, kurang lebihnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Pak Gerson back dulu. Nah, rencana asesmen. Banyak ya? Enggak kok. Ini standar aja. Ini standar proses pembelajaran. Teman-teman udah bisa ngelihat di sini. Ini adalah rencana asesmen dan evaluasi selama kita nanti kuliah. Ya, oke. Jadi, kayak tadi, bisa mengatur halaman, mengaktifkan rule Bapak, pertemuan 2 bisa menyalin bla bla bla. Nanti bentuk asesmennya ini. Tadi kan latihan mandiri, terus melakukan latihan mandiri seperti ini, melakukan mandiri ini, dan tugasnya adalah ini. Nilainya berapa persen? Kalau nilai kalian bagus, nilainya 5%. Kurang lebih seperti itu. Di pertemuan 3 dan 4, kurang lebih sama. Seperti itu juga seterusnya. Nanti UTS melakukan demo fungsi. Kalian sudah tahu nanti, nanti UTS-nya ngapain. Nah, tugasnya ngapain? Sudah kelihatan semua. Jadi kalian nggak nebak-nebak, wah dosennya mau ngasih tugas apa ya? No, itu sudah transparan dari awal. Oke? Jadi benar-benar kalian udah bisa ngelihat sampai nanti pertemuan 16, kalian ngapain. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu untuk rencana asesmen, boleh dilihat. Ya, silakan dilihat. Untuk bukunya, tadi kan di RPS sudah ada buku buka halaman sekian bagi yang mau baca. Ini dia yang Pak Gerson bilang. Please, ini tidak di-sharing atau dibagi ke sembarang teman-teman kalian, walaupun kalian mungkin baik hati, tidak sombong, rajin menabung, rajin berbagi gitu. Tapi mohon untuk tidak dibagi yang ini gitu. Karena pertama, ini pada dasarnya e-book berbayar. E-book ini e-book komersial. Jadi sebaiknya tidak untuk apalagi diperjualbelikan. Wah, itu Pak Gerson malah, waduh, itu udah panik kalau sampai ada memperjualbelikan di Papua. Ya, mohon ya, tidak berjualbelikan. Oke, jadi di sini materi yang Pak Gerson nanti bikin dalam bentuk video sudah ada di sini semua. Dalam bahasa Inggris. Waduh, Pak, gitu. Bahasa Indonesia aja saya kadang-kadang males pakai bahasa Inggris. Misalnya gitu. Ya, tenang aja. Ini bahasa Inggrisnya, aduh Pak, ada bahasa lain nggak Pak? Nggak usah khawatir. Pokoknya kalau kalian pengen, nanti istilahnya gini, kalian bisa lihat nanti di RPS halaman berapa, contohnya ya. Tadi kalau teman-teman lihat di RPS, contoh nih. Ini contoh ya. Nah ini, halaman 10 sampai 14, halaman 71 sampai 108. Buku yang tadi, itu detailnya di sana. Karena Pak Gerson tahu, tidak semua orang Indonesia suka bahasa Inggris. Nah, kita hadirkan aja dalam bentuk video bahasa Indonesia, biar lebih mudah. Oke, nanti masuk ke sini. Teman-teman sebelumnya gitu, sabar. Ini sebelum masuk ke materi ya, ini baru materi 1 untuk hari ini ya. Sebelum masuk ke materi, Pak Gerson mau memperlihatkan gimana sih caranya Pak Gerson melakukan absensi kalian. Selain nanti setiap pertemuan kita screenshot ya. Habis ini kita, walaupun ada video, kita tetap juga harus melakukan dokumentasi screenshot nanti habis ini, setelah ini. Yang pasti Pak Gerson juga menilai dari ini activity completion kalian. Untuk yang ini memang kalian tidak bisa melihat, tidak bisa mengakses, kecuali kalian bisa melihatnya dari sini. Sorry. Ini, kalian Pak Gerson sebagai student ya. Coba Pak Gerson sebagai student ya. Sekarang Pak Gerson switch role sebagai student. Nah, Anda lihat yang warna hijau. Kalau Anda belum akses ini, nggak done. Warnanya nggak hijau, warnanya mungkin abu-abu. Demikian juga yang lain. Kalau misalnya ini pertemuan learning, mark as done, berarti kalau ini harus buka sendiri, kalau ini harus kita centang, klik. Nah, baru done. Jadi ada yang kita centang, ada yang kita harus buka. Ngerti? Kalau buka berarti harus dibuka, benar-benar dibuka, dibaca, dilihat. Baru kalau kembali refresh, nanti baru warnanya hijau kayak gini. Tapi ada juga yang harus diklik kayak gini.
mark as done, artinya centang untuk menyatakan selesai. Klik, gitu. Nah, contoh kayak gini. Ini materi 1, ini kebetulan dan karena sudah Pak Gerson buka. Tapi kalau kalian belum buka, belum warnanya hijau. Terus Pak Gerson tahu dari mana teman-teman sudah buka apa belum? Nah, ini yang tadi yang Pak Gerson mau tunjukin. Ada yang disebut dengan activity completion. Mungkin teman-teman sudah tidak asing, kayaknya, karena kalau nggak salah kalian juga menggunakan Moodle kan ya? Benar nggak? Teman-teman di sana menggunakan Moodle kan untuk proses pembelajaran? Boleh dong respon? Benar nggak kalian menggunakan Moodle? Iya, menggunakan Moodle juga untuk LMS-nya? Enggak sama sekali. Halo? Enggak kayaknya, Pak. Enggak ya, oke. Ya udah, kalau enggak berarti pertama kali ya ini experience ya. It's okay. Kami mau intinya tujuan dari proses pembelajaran daring program pemerintah ini, kami transfer knowledge. Tenang aja, nanti Pak Gerson ngomong sama Pak Jim deh. Ayo dong Pak Jim bikin sistem kayak gini ya Pak Jim. Ya, biar sama-sama enak lah kita. Oke. Ya, jadi kayak gini nanti modelnya, activity completion. Udah kelihatan tuh. Ada yang buka. Udah kelihatan nggak nih? Nah, ini Angelita udah buka semuanya, kecuali nih Angelita belum buka format penilaian. Kayak format penilaian ada jamnya ya. Pak Gerson sudah kayak sudah closing, jadi ada terbatas. Tapi yang apapun yang kalian buka itu kelihatan di sini. Oh, kalian buka, kalian baca ya. Kalau yang sudah buka, karena dia nggak mau buka benar-benar baca. Jadi Pak Gerson bisa melihat tuh satu sama lain. Oh, ternyata hanya berapa orang nih? 1, 2, 3 orang. Oh, bahkan ini apa? Aulia Medina. Oh, Aulia Medina malah yang terakhir. Dia langsung buka materi 1. Boleh dong buka yang lain juga? Boleh sambil dilihat. Jadi Pak Gerson bisa ngelihat nih, bisa ngecek, bisa melakukan monitoring. Kalian sudah buka akses materinya apa belum? Gitu. Jadi walaupun nanti minggu depan kita nggak ketemu Zoom, baru 2 minggu lagi ya. Oh ya, kita nggak mengenal hari libur ya, nggak mengenal tanggal merah ya. Jadi karena daring, nggak kenal tanggal merah. Kalau pas tanggal merah, tetap kuliah kecuali tanggal merahnya, tanggal merah agama mungkin 1, 2 ya, nggak mungkin semuanya kan. Soal tanggal merah pemerintah atau apa, tetap aja masuk, nggak apa-apa. Kan kuliahnya online. Kalau misalnya ada pertemuan pertemuan on cam, tapi kalau nggak on cam, artinya istilahnya pertemuannya asinkron, ya nggak masalah. Pokoknya intinya kuliahnya tetap. Jadi nggak ada istilah mengenal hari libur. Ya, istilahnya kasarnya kayak gitu. Jadi teman-teman bisa ngelihat di sini. Kalau pakai sound refresh, kita lihat ada banyak, ada upgrade nggak? Oh, udah ada yang mulai buka nih. Aulia Medina dia buka yang pertama. Wow, baru buka tata tertib. Nah, ini jadi yang lain belum semua nih. Belum semua pada buka. Kelihatan ya. Jadi kalau kalian buka, selesai, Pak Gerson bisa bisa ngecek, bisa ngelihat. Ini belum ekstrim ya. Pak Gerson belum bikin ekstrim. Ekstrim tuh gini. Kita bisa ngecek misalnya ini Pak Gerson bikin slide dalam bentuk PDF 6 slide dah. 6 slide itu bisa kita ngeset satu slide itu minimal berapa menit dibaca. Logikanya itu ada berapa menit dibaca. Oh, logikanya harusnya 30 detik atau 1 menit. Tapi dalam 6 slide hanya ngeliat 2 detik. Ah, itu bohong. Ketahuan itu cuma buka, tutup. Nggak akan tercentang itu dia. Harus benar-benar dibuka dan dibaca. Itu kalau mau ekstrim seperti itu. Still, jadi kalian bisa melihat satu sama lain, istilahnya pengalaman, experience, ini yang kami mau bagi sama teman-teman. Ini yang kami mau bagi. Jadi kalian bisa melihat, kita lihat yang lain ya. Nah, ini sudah ada yang buka nih. Rafael Heski udah buka. Revo udah. Terus mohon maaf kalau pakai salah sebutnya. Sani ya. Sani Ramadan ini sudah buka. Oh, itu ada Yastina sudah. Yohanes sudah, walaupun yang lainnya belum. Maksudnya nggak semua. Virginia udah. Sorry, bukan Virginia, Tasani. Sorry, Tasani udah. Oke, kayak gitu. Jadi Pak Gerson bisa melihat siapa aja nih yang udah buka materi file yang sudah Pak Gerson kirim. Gitu. Oke, itu untuk activity completion. Ada yang mau ditanyain nggak untuk activity completion? Nggak ada kan? Nggak ada ya? Nggak ada? Kita masuk pertemuan pertama. Nah, ini dia pertemuan pertamanya. Jadi pertemuan pertamanya sudah dilihat, udah pada bisa ngakses nggak?
Udah bisa ngakses ini nggak? Kelihatan nggak? Udah bisa buka? Halo, respon dong. Bisa Pak, udah bisa masuk. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa streaming ya? Bisa Pak. Bisa streaming ya? Bisa, Pak. Iya, teman-teman bisa ngelihat ini sudah Pak Gerson harusnya sudah mudah banget dan dalam bahasa Indonesia kok. Bahasa Indonesia gampang banget ya. Contoh kayak gini, misalnya mengatur paragraf. Tinggal di play aja. Jadi kalau mau tiduran, jadi selain hari ini kalau kalian mau sebentar. Membuat Nah, dokumen kelihatan nggak? terlihat lebih terstruktur dan Dengar ya? rapi. Perhatikan contoh Ya, berikut. betul, Sani, Pada betul. dokumen Sani contoh Raffi. 1 Dengar docx, suaranya kan ya? dipilih Jadi seluruh kamu teks bisa, pada kalian bisa paragraf langsung pertama. coba latihan itu. Untuk merubah Nanti minggu spasi depan, walaupun nggak paragraf, ketemu Pak Gerson, pilih tab Home, nanti entah tugasnya, klik kan udah line tahu tugasnya minggu spacing depan pada apa ya? grup paragraf, Tahu kan? lalu Nanti pilih materinya spasi juga yang Pak Gerson akan diinginkan, upload sebelum minggu depan. Artinya umpamanya entah berapa rubah hari sebelumnya menjadi untuk minggu depan 1,5 sudah spasi. terupload di sana. Nanti kalian bisa lihat, bisa cek. Kalian Selanjutnya, tonton, bikin Anda resumenya, dapat kurang lebih merubah seperti itu. Nanti alignment ada batas atau untuk perataan ngumpulnya, nanti ada paragraf petunjuknya. dengan Cara memilih ngumpulnya salah gimana? satu icon alignment pada grup paragraf, antara lain rata kiri atau align left, Oke, rata tengah. ya Pak Gerson rasa cukup. Itu saja sih untuk topik hari ini. Jadi materinya sudah ada. Sorry, ini ada yang chatting ya. Izin off cam mau coba buka, oke. Ya, izin off cam mau keluar sebentar, ya. Sekarang on cam ya, kalau bisa ya. Oke, sudah? Kira-kira ada teman-teman yang mau bertanya enggak? Izin Pak mau bertanya Pak. Boleh, silakan. Pak mengenai ini Pak, grup Pak. Iya, gimana? Ini kan grupnya ada sebagian teman-teman yang belum masuk, saya juga belum masuk, mungkin bisa ditambahkan ke grup Pak. Oh, boleh. Kalau belum masuk ya, kalau belum masuk, boleh WA Pak Gerson dong. Ini WA-nya, mungkin teman-teman, ini nomor WA-nya Pak Gerson kelihatan? Sorry, Pak Gerson share layar dulu ya. Nggak share layar, nggak kelihatan. Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Nah, silakan disimpan nomornya Pak Gerson. Ini nomor WA-nya Pak Gerson. Please WA Pak Gerson, bilang aja, tolong sebutkan, Pak, nama saya ini, saya peserta kelas PJJ dari Papua. Nanti Pak Gerson simpan, Pak Gerson langsung tinggal masukkan. Teman-teman yang lain juga sama ya. Buat teman-teman yang belum dimasukkan namanya, ini soal datanya 44 loh. Ini yang lain kemana ya? Ini katanya banyak. 44 yang lain nggak datang-datang nih. Ya, teman-teman, please untuk minggu depan kan sudah online. Jadi teman-teman udah bisa lihat activity-nya. Tapi mohon sekali lagi, tolong dong ajak teman-teman yang lain untuk join. Pak, kalau misalnya teman saya angkatan kelas mau ikut kelas ini boleh nggak? Boleh. Adik kelas mau ikut ini boleh. Kasih tahu Pak Gerson. Ya, nanti Pak Gerson masukin di grup. Jadi nanti dapat pesertanya, dapat e-sertifikatnya juga. Kalian nanti dapat e-sertifikat dalam program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Karena kalian terlibat dalam program pembelajaran jarak jauh. Gitu. Kalian dapat keuntungannya juga. Gitu. Nanti kalau misalnya nanti kalian di sana dapat B, terus di Pak Gerson dapat A, nilai A itu yang dipakai. Gitu. Pokoknya nilai tertinggi lah yang dipakai. Pak, saya udah dapat A. Ya udah deh, kalau udah sombong kayak gitu, Pak Gerson mau ngomong apa dong? Ya, intinya yang mau Pak Gerson bagi adalah pengetahuan Pak Gerson tentang knowledge tentang standar dari Microsoft. Itu yang pertama dulu. Basically, Pak Gerson cuma meminta teman-teman tonton, teman-teman coba selama seminggu ini. Minggu depan kita nggak ketemu. Nanti ada file materi videonya juga. Oke, file materi videonya juga ditonton sama dan kerjakan. Nanti ada petunjuk soalnya sama ngumpulkan tugasnya. Nanti tugasnya ngumpulnya submission. Submission itu artinya disubmit, diupload dan menggunakan Microsoft Word. Ya, buat teman-teman yang menggunakan Linux, ya silakan jalankan while bagi yang menggunakan Linux. Ya, tapi kalau Anda sudah menggunakan produk Microsoft atau yang sudah menggunakan Mac juga sama sih, kan ada Microsoft juga, Microsoft Office juga.
harusnya sih tidak masalah. Oke, sudah. Itu namanya Pak Gerson. Kalian emailnya Pak Gerson ini, kalau siapa tahu ada sesuatu yang ya, apalagi ya, Pak Gerson sih belum kenalan sama teman-teman. Habis ini ya, sebentar lagi mungkin 5 menit ya. Kita ambil foto dulu ya. Pak Gerson asal kita stop dulu sebentar share-nya. Boleh dong kita buka kamera dulu? Yuk, tampilkan wajah ganteng dan cantik Anda. Kita ambil 2 gaya ya. Gaya pertama gaya serius, nggak pakai jempol-jempol. Kita gaya serius dulu, habis itu baru gaya bebas. Gaya bebasnya boleh jempol kayak mau wah kayak apa whatever. Oke, yang pasti itu menjadi dokumentasi kami. Oke, teman-teman, kita mulai gaya serius ya. Hitungan 3, 2, 1. Oke. Nah, sekarang gaya bebas. Hitungan 3, 2, 1. Oke, thank you teman-teman. Terima kasih buat responnya, buat feedbacknya, buat aktivitasnya sudah mengikuti hari ini. Mohon banget teman-teman untuk buka si Pandu. Kalau yang tidak bisa membuka si Pandu, tolong info Pak Gerson di grup WA. Ya, Pak Gerson saya nggak bisa login si Pandu. Nanti Pak Gerson bisa reset passwordnya nanti. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri kelas ini hari ini. Any question? Ada pertanyaan? Enough? Cukup? Cukup ya? Cukup, Pak. Tetap sehat buat teman-teman semuanya, tetap jaga kesehatan, jaga prokes ya. Pak Gerson berharap kita bisa bertemu lagi 2 minggu ya. Lagi 2 minggu. Minggu depan ingat tetap ada kuliah, tapi kuliahnya asinkron. Cek di Sipandu, nanti Pak Gerson ingetin lagi kok. Ya, Pak Gerson ingetin lagi di grup. Oke, pertemuannya asinkron 2 minggu lagi baru kita ketemu lewat Zoom. Tetap jaga kesehatan teman-teman. Tuhan berkati semuanya. Selamat siang di waktu balik. Selamat siang. Sampai jumpa di 2 minggu lagi. 2 minggu depan untuk asinkron dan 2 minggu lagi untuk Zoom. Terima kasih semuanya. Bye. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Selamat sore. Selamat siang.